Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi kesehatan lahir batin. Dan untuk saat ini kita untuk mengadakan acara di base camp yang sifatnya kita membantu saudara kita yang jauh, dan di sana pun juga ada terkendala sesuatu masalah, mungkin akan kita kuak dari sini ya, di situ. Sebelum penarikan sebenarnya kita itu sudah menyelami atau masalah di sana. Insya Allah kita sudah datang ke sana mengetahui energi-energi makhluk tersebut di situ. Jadi insya Allah untuk malam ini coba akan kita tarik. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semua, apa yang dihajatkan Sohibul Hajah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keniatan Sohibul Hajah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rezekinya terbuka di situ. Jadi kita juga melihatnya kasihan ya. Kasihan atau iba. Jadi kita mengulangi lagi, kalau kita kru Ganesha Misteri ada salah kata apapun, disengaja atau tidak disengaja, kita minta maaf sebesar-besarnya, karena ini masih di bulan Ramadan di situ. Jadi seperti biasa, kita sebelum melakukan penarikan tersebut, kita tetap bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, supaya kita semua dapat syafaatnya. Dan mudah-mudahan seseringnya kita membaca sholawat, insya Allah kita akan dijauhkan dari gangguan jin atau setan, dan insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat di hati masing-masing. Allahumma sholli. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja ini kita tarik untuk makhluk, atau mungkin kalau kita lihat anak buahnya dulu ya, akan kita tarik, kita tanya-tanya dulu. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin menanya hal sesuatu kepada panjenengan. Sampean sudah lama bertempat di rumah itu? Iya. Jadi ini makhluknya berjubah hitam, pakai ikat kepala merah, wajahnya sangat hitam. Ini sebenarnya makhluk ini bukan satu atau dikatakan rombongan. Saya ingin nanya, siapa yang menyuruh sampean masuk ke rumah itu? Mbahku. Mbah, Yo. Nah, aku teko yo perintahe kuwi. sampean diperintah. Yo, omong karo aku sing kenal. Tapi saya nanya, kenapa pada saat itu sampean membawa rombongan sebanyak itu? Apakah itu rombonganmu? Yo, kuwi Atau- kawanku. Ataukah memang sampean mempunyai raja khusus, junjunganmu? Nenek. Ada junjunganmu. Yo. Tujuanmu apa? Yo, aku manggon ning kono. Disuruh bertempat di situ. Tujuanmu apa di situ? Ngutang-ngudi. Mudah-mudahan. Yo. Jadi sebenarnya ya insya Allah kita tahu tujuanmu apa. Cuma Ya, saya pengen nanya kejujuran sampai. Apa tujuanmu? Ngutang-ngudi omahku ya. Tahu di omah kowe. Berarti Ya, Bu. saya nanya. Berarti lebih jelasnya yang dikatakan mbahmu itu bersekutu kepada junjungannya sampean. Wong ya menyeluk. Menyelok. Ya. Tidak pernah datang di tempatmu. Tahu. Pernah. Yo. Iya. Statusmu apa di situ? Prajurit kah atau panglima? Ora iso. Atau panglima atau pimpinan perang? Yo, kuwi aku. Oh, sampean pimpinan perang. Iya. Ning itek-itek bangsa-bangsa ngene iki. Oh, ngitung-ngitung bangsa-bangsa ini iki. Iya. Jadi makhluk tersebut memang energinya ya lumayan. Dia pakai jubah hitam, pakai ikat kepala merah. Ini suatu menandakan bahwa ada gerombolan. Dan gerombolannya sampean itu disebutkan gerombolan yang tidak benar. Kowe urusanku. Ora nek sangut paute karo kowe. Oh. Apakah kalau orang Jawa disebut gerombolannya sampean itu bertempat di sebuah danyangan atau bagaimana? Papan panggonan ning kono. Papan panggonannya di situ. Ya. Oh, danyangan terus timbul akhirnya dijadikan kerajaan kecil. Sekarang begini. Sebenarnya saya itu pengen berurusan dengan junjunganmu langsung. Celuan. Pengen berurusan dengan junjunganmu. Karena sampean ada di rumah itu makanya saya tarik dulu. Jadi
Jadi pengen bertemu dengan junjungan sampean. Celuan. Seperti apa junjungan sampean, coba gambarkan. Aku ra iso ngomong nek kowe. Nggak bisa. Ra iso. Kenapa nggak bisa? Tuanku. Tuhan junjungan sampean. Yo. Rajamu. Nyapa nyelo aku. Ya saya panggil karena sampean mendolimi rumah itu. Sampean dikongkon rono. Disuruh sampean, saya tahu sampean dengan gerombolanmu itu mengurung rumah itu, mendolimi rumah itu supaya keluarga tersebut tidak bisa lari kemana-mana. Yo, becek. Supaya terkunci apapun rezekinya. Yo. Di situ. Ya, jadi memang sebangsanya sampean itu jin ya. Ibaratnya orang yang takut dengan jin, makanya sampean itu menyombongkan dirinya. Yo. Tapi dengan insya Allah kita tidak akan takut sama sekali dengan golongan sampean yang sifatnya golongan kafir atau golongan tidak mengenal Allah. Padahal sampean itu diciptakan Allah. Kenapa sampean tidak mengenal Allah? Aku diciptakan yo ini iki. Diciptakan begitu. Yo. Tapi setidaknya biarpun sampean itu asalnya dari api, tapi ingatlah yang menciptakan sampean itu Allah. Yo. Jadi ingatlah kepada Allah, dengan jangan sampean disuruh dukun atau disuruh mbahmu untuk mendolimi seseorang, sampean mau. Yo urusanku. Urusannya sampean dengan urusannya raja Urusanmu sampean. aku. Iya, saya nggak membicarakan. Celuan kon rene lah. Coba gambarkan rajamu seperti apa. Apa? Nggak wani. Yo, ora Mungkin mampu. akan saya panggil langsung. Yo, celuan. Ya. Sini. Aku tak ngurusi kerucuk. Allahumma sholli ala sayyidina. Bendilah aku. Assalamualaikum. Bener ini junjunganmu. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampean saya datangkan ke sini, saya pengen bertabayun dengan baik. Ya, pengen bertabayun dengan. Dia berpakaian seperti raja jin ya, raja jin pakai ada mas-masnya. Tapi insya Allah dia bertempat di sekitaran Danyangan. Atau kata orang Jawa itu tempat yang sangat wingit. Jadi saya pengen bertabayun dengan baik.
pengen ngobrol dengan baik. Ayo mau langsung. Ya. Sekarang saya pengen sampean menarik anak buah sampean, ditarik pulang semua. Kenapa sampean menyuruh anak buah sampean untuk mengurung rumah itu? Nyaman di situ. Bukan. Dengan bertujuan apa sampean menyuruh anak buah sampean? Aku jawab itu situ. Alah. Ayam jago banyak. Sekarang saya pengen tidak ada unsur peperangan apapun, tidak ada unsur untuk membuat keributan apapun. Saya kalau ada hitung di sana, kalau memang anak buahmu ada yang nyeleneh sedikit saja, tempat itu akan saya hancurkan. Ingat kata-kata saya, kalau saya datang ke sana, sampean dan anak buah sampean tidak bisa saya ajak bicara dengan baik. Akan saya robohkan semua. Jaminan iki. Ya saya baik-baik, datang juga baik. Ya, saya mengambil sampean dari tempat sampean. Saya tahu tempat sampean ada di mana. Ya, sampean minta bertabayun dengan secara sir. Ya. Dengan secara sir. Dan itu apakah itu gerombolanmu atau anak buah sampean memang caranya berpakaian hitam-hitam, berkepala pakai ikat kepala merah? Itu anak buah sampean. Itu ada tanda khusus ya. Tanda khusus kerajaan kecil lah. Ya. Oh, sampean ngerti saya. Ya, sekitaran, kalau sekitaran masih sekitaran Tulungagung pasti tahu saya. Insya Allah tahu. Aku jawab dewe to situ. Enggak bisa, kamu kalau aneh-aneh, minta yang aneh-aneh, akan saya penggal kepalamu. Ya, saya akan datang di tempat sampean. Tapi dengan catatan kita bertabayun dengan baik. Ya. Kalau anak buah sampean ada yang nyeleneh satu saja, tempat itu akan saya hancurkan. Ya. Ya, sekarang anak buahmu tarik semua. Tarik semua pulang. Ya. Pulang. Ya wes. Ya, kita akan berunding dengan sir. Secara sir, insya Allah kita sudah tahu tempatnya. Ya, janjinya. Ya. Ya, saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu. Insya Allah akan saya datangi itu. Ya. Ya. Anak buahmu nggak banyak. Tidak ada 1000 pasukan sampean. Ya wes, sampean pulang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bawa pulang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo deh. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ini ada satu lagi yang harus kita tarik ya. Jadi itu tadi sejenis kayak kerajaan kecil ya. Kerajaan kecil yang sifatnya makhluk-makhluknya diibaratkan orang itu seperti gerombolan preman. Gerombolan preman. Jadi dia punya tanda khusus yang memang berpakaian hitam-hitam, berikat kepala merah. Dan wajahnya hitam semua. Wujud wajahnya jelek banget, yang namanya jin nggak ada yang bagus. Nah, di situ. Itu satu gerombolan atau dikatakan gerombolan preman lah di situ. Jadi diibaratkan seperti kerajaan kecil. Ibaratnya kalau di tempat kita ini di dunia nyata kayak danyangan. Di situ danyangan ada pemimpinnya, juga ada anak buahnya. Itu memang tempat tersebut itu sangat rawan itu. Dikatakan kalau orang kita itu rawan di situ. Tapi insya Allah akan kita datangi kalau memang dia diajak berunding dengan baik bisa, ya insya Allah kita juga aman. Kalau tidak bisa ya akan kita hancurkan tempat itu atau kita kosongkan di situ. Ini ada lagi yang kita tarik satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini orangnya kurus. Ini korinnya kurus tinggi. Ya enggak terlalu tinggi. Saya pengen tahu namanya sampean siapa? Ran. 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 Ran ngono to. Ran toko apa ran payiran apa poniran apa jaran? Saya pengen ngobrol dengan baik, Mbak. Saya panggil Mbah itu belum tua bener. Saya panggil Pak, ya pantas. Sampean yang sering nguri-nguri danyangan. Danyangan itu sesuatu gerombolan atau gerombolan preman atau tempat wingit. Saya nanya, apakah ada salah satu nama yang terikat di sana? Ada. Terus tujuannya sampean apa? Bilani opo sampean? Sing sampean bilani opo kok sampai sampean itu segitunya? Kalau nggak ada apa-apa, sampai mendolimi seseorang. Bene toh. Hah? Bene. Biarin.
Oh, apa sampean membelani atau itu yang sampean belani itu sesuatu masih saudaranya sampean atau bagaimana? Yo. Oh iya. Oh, begitu. Jadi begini, Mbak. Sadarlah. Setidaknya sampean sudah tahu dengan saya. Arwah. Iya. Ya mungkin kalau di sekitaran Tulungagung aja sini ya tahu saya lah. Ya saya juga tahu sampean. Yo. Sudahilah. Hal segala sesuatu apapun itu kalau memang sudah dijatahkan Allah, tidak bisa akan dikutik-kutik. Yo, benar. Terus sampean sampai mengusahakan begitu itu buat apa? Memburu emosional, memburu sampean itu bisa, apa sakit hati karena saudara? Jolor hati. Loro hati. Karena masih saudaranya sampean. Oh, iya. Jadi masih saudara. Iya. Yo wis to. Jadi sampean mau nggak menyudahi masalah ini? Wis ta leren. Leren. Bener katanya sampean. Benar. Bisa dipercaya. Yo. Kalau memang bisa dipercaya, lepaskan satu nama itu. Yo kok tak coba bengi. Bengi sampean ambil. Yo. Ya. Janji ya. Yo cedek. Oh, dekat. Ya bener kalau dekat nggak ada setengah jam kok. Yo. Itu nggak ada setengah jam. Oke wong sing mulai. Banyak yang datang ke situ. Oke sing mulai ya. Ya. Akan malam ini sampean lepas. Yo. Ya, malam ini akan saya ikuti sampean. Akan saya ikuti kalau sampean memang benar-benar ngelepas, kalau tidak benar-benar ngelepas, ya urusan dengan saya. Ojo. Ya. Sabar ae sabar. Saya itu sebenarnya tidak kasar. Yo. Tidak. Kalau masih saja ajak bicara dengan baik bisa, ya kita kenapa nggak bicara dengan baik? Kalau memang tidak bisa, ya saya juga bisa kasar karena saya manusia. Yo tak tututane. Situ. Ya. Kalau sampean tidak melepaskan satu nama itu, sampean akan menanggung risiko. Ojo. Tak salene kabeh. Risikonya bukan tingkat kematian, itu bukan, karena nyawa urusan Allah, bukan urusan manusia. Saya cuma mengingatkan, menyadarkan sampean saja. Tapi akan saya ikuti sampean Yo, wani sampai yo. besok pagi, sampai siang tidak kunjung dilepas. Ingat ya. Yo tak jole. Dan gerombolan preman sudah balik ke tempatnya masing-masing. Tempat yang sampean samper di situ. Bene kuwi. Sampean sering ngobong-ngobong di situ. Yo. Ya. Ngobong atau nguri-nguri? Ngobong atau nguri-nguri? Jadi tugas sampean melepaskan ya. Jadi kita tidak kunjung kasar kalau memang makhluk tersebut tidak kasar dengan kita. Kalau masih bisa kita ajak tampil dengan baik, ya kita ngobrol dengan baik, yang penting masalahnya selesai. Yo, bener kuwi. Situ. Tapi sampean kalau melenjani janji ya tahu akibatnya ya. Yo aku salah. Wani aku yo kalah. Ya, begitu. Iya sih. Ya setidaknya yang namanya manusia itu di atas langit masih ada langit. Di situ. Abot. Jadi orang berbuat keburukan pasti akan terlihat dengan jelas. Tidak mungkin keburukan itu sama Allah akan ditutupi terus. Pasti akan terlihat dengan jelas siapa pelakunya keburukan tersebut. Yo. Oke.
Zaman akan menutupi kayak apapun nggak bisa, sama Allah pasti akan dibongkar. Karena keburukan itu tidak selalu abadi. Wes. Nah, sudah. Yo. Saya masih pengertian saja. Oke. Oke, bos. Jangan pulang. Akan saya ikuti. Ada salah satu yang mengikuti sampean. Yo. Ya. Ya wes. Kita pulang. Assalamualaikum. Salam.